Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada sebagian orang ketika sudah lanjut usia berpesan atau berwasiat, jika bapak sudah meninggal nanti, tolong ya nak, uang simpanan ini khusus untuk diinfakkan ke masjid, atau tanah yang di sana itu nanti diwakafkan untuk bangun madrasah ya. Ingat para pemirsa semuanya, menurut saya ini wasiat yang salah kaprah. Kenapa bisa begitu? Ada dua alasan. Yang pertama, karena harta yang ditinggalkan si mayit bukan hak dia lagi, tetapi jadi harta warisan yang nanti dibagikan kepada ahli waris. Dan disitulah akan jadi sengketa. Kakaknya ingin menuruti amanah bapaknya yang telah meninggal dunia. Sedang adiknya karena kondisi ekonominya lagi sulit, jual saja buat modal usaha. Yang pasti akan menjadi fitnah keluarga yang ditinggalkannya, sehingga tidak rukun dan terjadilah putus silaturahmi. Alasan kedua, pemahaman yang salah bahwa amal jariah adalah amalan yang pahalanya mengalir terus kepada yang mati. Jadi anggapannya ketika sudah dikubur, dikirim pahala terus. Selagi masjid dari harta infaknya dipakai untuk ibadah, atau jika madrasah dari wakafnya masih dipakai belajar mengajar agama. Perlu saya ingatkan kembali ini ya, pemahaman para ulama yang selama berabad-abad dan turun-temurun ini salah kaprah. Coba para pemirsa cari hadis atau ayat yang mengatakan bahwa amal jariah pahalanya mengalir terus. Pasti tidak ada. Adanya hadis yang mengatakan bahwa ketika seorang manusia meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mau mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Hadis ini benar dan pastinya sahih. Hanya tanpa sadar pemahaman kita selama ini salah. Kalimat amalan terputus artinya kesempatan mendapat pahala dari beramal kita terhenti seketika setelah meninggalkan dunia ini. Sedangkan kalimat kecuali sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat, ini artinya bahwa hanya pahala dari sedekah dan ilmu yang bermanfaat inilah yang terus menyertai kita, menemani kita, melekat pada diri kita, tidak tertinggal di dunia, tidak terputus hubungan dengan si mayit. Jadi tidak ada yang artinya mengalir terus pahalanya. Kemudian anak soleh, ini bagi orang tuanya yang telah meninggal dunia bisa diambil manfaatnya dari doa-doanya yang baik. Ada pertanyaan begini, lalu bagaimana dengan orang yang tidak memiliki anak? Jadi Allah nggak adil dong, karena tidak bisa meninggalkan anak yang soleh. Ya silahkan adopsi anak dari kecil. Anggaplah anak sendiri, rawat dan didiklah jadi anak yang soleh dan solehah. Maka dia akan membalas kebaikanmu dengan doa-doanya yang baik. Tapi dia kan bukan anak kita. Begini para pemirsa semuanya, Allah tidak akan mempermasalahkan hubungan anak atau bukan. Sebab di akhirat nanti, anak ataupun orang tuanya tidak akan bisa saling menolong. Justru orang tua yang tidak mendidik anaknya, tidak mengenalkan siapa Tuhannya, akan jadi penyebab terhalangnya masuk surga. Jadi tetaplah bahagia walaupun bukan anak kandung. Intinya doa itu dari siapa saja. Tetapi doa yang terus-menerus itu biasanya dari orang yang banyak mendapatkan kebaikan kita ketika di dunia. Kesimpulannya, beramalah selagi masih hidup, maka pahalanya tersimpan rapi dan langsung menanti Anda yang manfaatnya dirasakan setelah mati. Jangan setelah mati minta dikirim pahala dari anak yang diamanati untuk berinfak tadi. Itu harta sudah jadi milik ahli waris, tentu pahalanya ya untuk ahli waris. Pahala tidak bisa dikirim sana, transfer sini. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Najm ayat 38 dan 39. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. Artinya yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kemudian surat Fussilat ayat 46. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-sekali tidaklah Robmu menganiaya hamba-hambanya. Begitulah para pemirsa. Nah, untuk melengkapi pembahasan kita ini, mari kita dengarkan pendapat dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Selamat mengikuti. Masalah wasiat, bagian dari pensiunnya sekarang titipkan tetangga. Nanti kalau saya sudah mati, cuma memanfaatkan ini, manfaatkan ini. Ya, mengapa tidak dititipkan keluarga? Ya, supaya keluarga nanti tidak memanfaatkannya untuk ini, untuk itu. Nah, sekarang kalau dititipkan tetangga, nanti kalau bapak sudah mati, tidak dimanfaatkan oleh keluarga, malah dimanfaatkan oleh tetangganya. Tentu kan, wah bapak mati, anak era ngerti, nek bapak titip duit nang aku, tanggo apa ngerti deh. Nah, maka yang paling tepat kita harus sadar, kalau kita sudah mati, semua apa yang kita miliki ketika hidup itu menjadi haknya ahli waris. Ya, maka kalau kita mau beramal, jangan besok kalau sudah mati, sekarang ini. Sekarang ini, apa perlunya mau beramal untuk sabilillah saja, kok datang besok kalau sudah mati, apa dibalik itu? Ya? Apa kalau sudah mati dianggapnya pahalanya lebih besar? Enggak begitu. Maaf Pak, Ya. karena gaji saya itu orang kecil, saya bagi-bagi sama keluarga 2 orang, sama itu tadi hanya sedikit. Kalau dikelompokkan misalnya saya masih 10 tahun lagi misalnya, itu agak kelihatan untuk masjid, sekolahan dan sebagainya. Itu Ya. niat saya begitu loh, Pak. Iya. Iya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Inna allaha la yadlimu misqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran adzima. Jadi kalau kita beramal, jangan sampai kita biar kelihatan berkelihatan. Berkelihatan untuk manusia itu bisa termasuk syirkul asghar, riya. Tapi kalau kita beramal entah besar entah kecil, Allah mengatakan Allah tidak menyia-nyiakan amal hambanya walaupun sebesar dzarrah. Dzarrah itu nggak bisa dihitung sampai hari ini. Ahli tafsir itu tidak bisa mengartikan artinya dzarrah yang paling tepat. Kalau dulu dia mengatakan sak semut ireng, ada mengatakan sak gedene wijen, ada mengatakan sak gedene gelugut, ya. Ada mengatakan sak gedene kuman. Itu maksudnya apa? Mencari benda yang paling kecil itu dzarrah. Misalnya paling kecil kuman, di bawah kuman ada yang kecil lagi, yaitu dzarrah. Orang beramal sekecil itu saja, itu kalau ikhlas karena Allah, dilipat gandakan oleh Allah balasannya, walaupun orang tidak tahu. Nah, justru kalau mau beramal yang paling tepat sekarang, mumpung saya masih sehat, saya masih membutuhkan uang, saya masih bisa menggunakan ini. Kok saya gunakan untuk sabilillah? Nah, itu nilainya besar. Ora sones gede nglupuk dari masjid kan iki terus di kaya masjid jeneng ke masjid widodo padahal. Itu enggak perlu itu. Allah udah ngerti itu. Maka amal seseorang itu malah dikatakan Nabi, kalau kamu mau beramal baik karena Allah, diibaratkan tangan kananmu menginfakkan, tangan kirimu tidak tahu. Artinya rahasia betul. Itu betul lillahi rabbil alamin. Manusia boleh tahu, boleh tidak. Tapi jangan sampai manusia tahu karena saya sengaja memberitahu. Tidak usah itu. Tidak usah. Nanti Allah akan tidak menyia-nyiakan amal hambanya walau sebesar dzarrah. Maka saya anjurkan berdasarkan tuntunan agama, lebih baik Bapak kalau mau beramal untuk sabilillah tidak usah menunggu nanti kalau udah mati. Sekarang ini saatnya beramal. Ya, walaupun sekecil apa tidak disia-siakan oleh Allah. Ya, tidak disia-siakan. Dan wasiat-wasiat begitu nanti bisa menimbulkan fitnah. Ya dah, orang kok. Berarti nanti yang diwasiatnya ternyata lebih mati lebih dahulu. Ternyata wasiatnya tidak disimpan di mana, ra ngerti. Terus anaknya bapak tanya, bapak pun dhisik wasiat ning bapakmu, mbah aku ora ngerti. Nah, hilang kan malah digoleki ora ketemu. Mantune sing wis diwelingi. Lah aku ya ora ngerti, Pak.
Ini wasiatnya bapak piye, tulisannya piye, ora enek ora ngerti bae. Wong itu wasiat ya ndak ngomongkan saya. Ndak tahu kan? Lah mau tanya bapak ya sudah mati. Anake nagih. Bapakku dhisik koyone titip ning bapakmu lho. Lah aku ya ora ngerti, bapakku ora ngomong aku titip apa ndak tahu saya. Lah kan malah hilang ndak karuan itu, ya toh? Nah, maka serang beramal, sabilillah, infak fisabilillah. Gunakan sekarang ini, jangan menunggu besok kalau sudah mati. Nah, maka kata Nabi, gunakan kesempatan hidupmu sebelum mati. Ketika hidup inilah banyak-banyak amal. Jangan setelah mati baru bercita-cita, sok kalau mati kae omah kae, kebon kae didol engko gawe masjid ya. Wis ra nek gunane. Ya. Ya sing urip itu kok bapak dhisik nek mati kok gawe masjid lha iki warisanku kok. Ya. Ra entuk bapak wis mati ora duwe hak iki. Kalau udah mati itu harta miliknya ahli waris ya, ahli waris itu. Jadi orang hidup tuh memiliki harta ya sewaktu hidup saja, nek wis mati udah ndak punya apa-apa. Mula bapak barang nek meling ya, sone aku mati. Iki kebon iki tak wariskan nang kowe ning ora entuk didol. Dinggoni sak uripe. Itu kalau dijual boleh enggak? Boleh. Wong sing duwe aku kok kowe wis mati meling ora entuk didol. Ya ta? Ora entuk didol piye lho wong sing duwe aku butuh duit. Aku butuh duit ora entuk didol terus piye. Lah ketika bapak masih hidup iki lek tak kae kebon ning aja mbok dol. Oh nggih Pak, nek bapak urip aja didol. Nek mati didol wis ora apa-apa iki. Soale nek sik kuwi dhewe bapake, nek wis mati kuwi wis ndak aku, ya lho. Punya saya sak karepku tak dol ya entuk, tak nggoni ya entuk gitu ya. Nanti orang mati itu udah jangan berhayal seperti masih hidup dan ndak punya apa-apa. Ya nah, wong jek urung dikubure turu ning kasur wis ora oleh kok piye to. Padahal urung dikubur lho. Kasure apik, AC-ne ruange apik wis sing gawe ya kene sing tuku ya awake dhewe bareng wis mati. Dileh ning kasur sing apik mau ora entuk. Dileh kono. Sisike kono, amor jagongane ra entuk disingget karo rono. Gitu ta? Nah, padahal iki sing gawe ya aku mae, kasure yang tuku ya aku. Lah kok disia-sia sik. Ora disia-sia, Mbah. Kowe wis ora duwe hak ning kene iki. Ya, ya. Kowe ndang tak papanke ning kono kae nggonmu. Lah, omahe sing sawahe pirang-pirang hektar iki kuwi ndak aku. Kowe ora duwe nggonmu mung kari sak meter karo 2 meter. Wis gelem ra gelem ning kono kuwi wis. Wis nek ra gelem arep protes karo sapa kowe. Nah, itu sadarilah. Maka orang hidup itu supaya sering ziarah kubur ben ngerti. Wong iki nek wis mati sugihe kaya ngapa nggone ya mung semono kuwi. Wone ning uripe tuku tanah kene dituku kabeh ngendi-endi dituku. Nganti sertifikate ra karuan ra iso ngitung. Wis bareng wis mati cemplungke kuburan sak meter 2 meter wis ora tau golek tambahan. Ora tau golek tambahan. Kan gitu kan? Ning aneh sing dia pemikiran, kadang aku wong sugih, anak-anakku ya akeh kabeh gawe sak kuburan iku dituku kabeh. Lah sone aku mati, bojoku sebelahku kene, sebelah kiri bojoku, anakku kiwane putune nang ngisor-ngisore kono. Senek bakdo iso Idul Fitri itu iso bareng. Lah iku bayangane kok kaya urip. Sang nglumpuk. Mulai nek sing mati dadi tentara dikubur ning irian ngono barang wis dikuburane pindah ning kono klumpukke karo ngene mbae. Nah, sone silaturahim ben cedak ning irian kan kadoan arep numpak apa kok kono. Nah. Jadi kita mati itu alamnya udah lain. Ya, udah masuk alam kubur, alamnya lain. Udah. Maka itu jangan memikirkan ketika hidup. Maka orang hidup itu sebenarnya tidak perlu memikirkan soalnya aku wis mati piye anak, tidak perlu. Ya, yang penting disangoni ketika hidup, nasihati jadikan orang yang beriman, harta ditinggalkan untuk waris ahli warisnya, kalau sudah mati yang penting menahi aku soalnya wis mati piye. Sanguku apa? Lah gitu kan? Aja kok wis sangune apa terus leh kono gawe omah. Ya. Kayak sing sawah sisih ngono kae didol nggo gawe langgar, nggo gawe masjid, sumbangno nggo gawe gedung MTA le. Ku ganjarane gen nggo aku wis pedhot wis ra entuk ganjaran. Ya, nek arep urun saiki. Itu dah.
Arep gedung saiki aja sunes mati. Mati ora enek ganjarane. Ning sekalipun sudah mati nek dianggap ahli waris sing ngurun kirine ya entuk, ning ganjarane ya sing duwe ahli waris kuwi. Nek sing mati wis ora entuk. Ndak dapat apa-apa. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara, mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang amanah atau wasiat yang salah kaprah. Semoga akan menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Dan tetaplah bersama kami, nantikan video selanjutnya yang tentunya lebih menarik. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.